Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Bapak harap kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada pagi hari ini kita akan bertemu kembali di pelajaran tema 4, subtema 3 tentang kewajiban hakku dalam bertetangga di pembelajaran 5 dan 6 halaman 124 sampai 135. Pembelajaran 5, ayo membaca. Simaklah teks berikut ini. Apakah kamu memiliki hewan peliharaan? Bu Siti sedang bersihkan teras depan rumahnya. Lantainya tampak kotor dan berbau tidak sedap. Ada kotoran ayam di lantai. Sejak pagi, sudah 3 kali ibu membersihkan teras. Keluarga Siti tidak melihara ayam. Ayam tangga sering masuk ke pekarangan rumah Siti. Ayam itu juga masuk ke pekarangan rumah yang lain. Jika memiliki hewan peliharaan, kita wajib menjaganya dengan baik. Hewan peliharaan dijaga dengan baik agar tidak mengganggu lingkungan. Apabila kita memiliki hewan peliharaan, ada beberapa hal yang harus dilakukan. 1. Jangan biarkan hewan peliharaan berkeliaran bebas di lingkungan. 2. Memberi makan dan minum yang cukup dengan teratur. 3. Menyediakan kandang untuk tempat hewan peliharaan. 4. Membersihkan hewan peliharaan dan kandangnya secara teratur. Hewan peliharaan yang dijaga dengan baik membuat lingkungan menjadi nyaman. Ayo mencoba. Amati teks tentang masalah hewan peliharaan. Temukan kalimat penyelesaian masalah. Jelaskan maksudnya. Tulislah kalimat penyelesaian masalah pada teks. 1. Jangan membiarkan hewan peliharaan berkeliaran bebas di lingkungan. Maksudnya apa? Maksudnya kita tidak boleh membiarkan hewan peliharaan kita berkeliaran di halaman atau lingkungan rumah tetangga. 2. Memberi makan dan minum yang cukup dengan teratur. Maksudnya kita wajib memberikan makan dan minuman kepada hewan peliharaan sebanyak 2 hingga 3 kali sehari. Agar hewan peliharaan kita tumbuh sehat dan berkembang dengan baik. 3. Menyediakan kandang untuk tempat hewan peliharaan. Maksudnya sebelum memiliki hewan peliharaan, sebaiknya kita sudah menyiapkan kandang untuk hewan peliharaan. Kandang ini berguna sebagai tempat tinggal atau rumah bagi si hewan. 4. Membersihkan hewan peliharaan dan kandangnya secara teratur. Maksudnya kita harus rutin membersihkan hewan peliharaan agar ia bisa tumbuh sehat dan tidak berpenyakit. Nah, misalnya dengan rutin memandikan hewan peliharaan. Kita juga harus membersihkan kandang agar bersih dan bebas dari kotoran. Nah, kemudian buka di halaman 127. Ayo berlatih. Dayu memiliki banyak kelinci. Dayu tidak ingin kelincinya berkeliaran dan mengganggu tetangga. Dayu ingin membuat kandang untuk kelincinya. Dayu membutuhkan banyak bambu. Ayah Dayu memiliki 900 batang bambu. Berapa kira-kira kandang yang dapat dibuat ayah Dayu? Berapa batang bambu yang dibutuhkan ayah Dayu untuk satu kandangnya? Nah, ini kandang Dayu ya dengan kelincinya. Jumlah bambu seluruhnya 900 batang. Jika ayah Dayu membuat 10 kandang, maka untuk setiap kandang hanya dapat menggunakan 90 batang bambu. Nah, seperti ini. 900 batang sama dengan 10 kandang dikali 90 batang bambu, ya.
Nah, buat alternatif jumlah kandang yang berbeda dengan hasil kali 900. Ya. Jadi berapa 900 jumlah 900 batang bambu sama dengan kali berapa dengan jumlah sama dengan 900. Nah, ini ada 4 kemungkinan ya. 900 nomor 1. 900 sama dengan 1 kali 900 sama dengan 900 ya. Nomor 2, 900 sama dengan 3 dikali 300. Ya, hasilnya 900. Nomor 3, 900 sama dengan 10 kali 90. Kemudian yang terakhir, nomor 4, 900 sama dengan 5 dikali 180. Sama dengan hasilnya 900 ya. Jadi 900 batang dikali berapa kali berapa dengan sama hasilnya 900 ya, seperti itu. Lanjut ke pembelajaran 6 di halaman 130. Ayo membaca teks wabah demam berdarah. Kemudian selanjutnya mengerjakan tugas di bawah ya. Ayah Dayu terserang demam berdarah. Tubuhnya demam tinggi dan menggigil kedinginan. Kepalanya terasa berat, perutnya mual dan ingin muntah. Ada bintik-bintik merah di kulitnya. Tetangga Dayu pun segera membawanya ke rumah sakit. Demam berdarah penyakit berbahaya dan mudah menular. Nyamuk demam berdarah adalah penyebar penyakit demam berdarah. Seluruh warga membersihkan lingkungan. Mereka membersihkan lingkungan untuk memberantas sarang nyamuk demam berdarah. Seluruh warga bekerja dengan bergotong royong. Mereka melakukan 3M. Menguras, yaitu menguras, menutup, dan mengubur. Mereka juga melakukan pengasapan. Ayo berlatih. Jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Apa masalah yang ada pada teks? Jawabannya, masalah yang ada pada teks adalah Ayah Dayu terserang demam berdarah. 2. Apa yang dilakukan warga untuk mengatasinya? Jawaban, seluruh warga membersihkan lingkungan. Mereka membersihkan lingkungan untuk merantas sarang nyamuk demam berdarah. Seluruh warga bekerja dengan bergotong royong. Mereka melakukan 3M, yaitu menguras, menutup, dan mengubur. Mereka juga melakukan pengasapan. 3. Apa yang dimaksud dengan menguras? Jawaban, menguras adalah bersihkan bak mandi dan tempat penampungan. 4. Apa yang dimaksud dengan menutup? Jawaban, menutup adalah memberi tutup atau menudungi bak mandi dan tempat penampungan air seperti ember, tong, dan lainnya. Apa yang dimaksud dengan mengubur? Jawaban, mengubur adalah memasukkan ke dalam lubang tanah kemudian. Ayo membaca. Dalam bertetangga kita wajib tolong menolong. Semua orang harus membantu orang lain. Orang lain yang kesulitan. Ketika Ayah Dayu sakit demam berdarah, tetangganya banyak yang menjenguk ke rumah sakit. Lani dan Udin selalu menemani ayahnya di rumah sakit. Di sana mereka melihat Dayu sedang duduk sendirian dengan muka sedih. Dia merasa sedih karena ayahnya sakit. Ia memikirkan pesanan bibit bunga setiap malam. Ia dan ibunya seharusnya menyiapkan pesanan itu. Nah, baik, mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Tetap jaga kesehatan, berdoa sebelum belajar. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.